Hai, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitriah, SPD MSI, Guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan memaparkan materi masih bab 10, yaitu materinya teknologi ramah lingkungan. Kali ini pada bagian B ya, aplikasi teknologi ramah lingkungan, tapi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi ya. Setelah kemarin saya membuat video teknologi ramah lingkungan di bidang energi, sekarang yang kedua adalah teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Materi ini merupakan materi IPA kelas 9 SMP semester 2. Materi-materi ini juga kami ambil dari sumber yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2018 ya. Mari kita ikuti pemaparan kelanjutan dari yang kemarin, yaitu sekarang teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Mari. Untuk KD-nya masih sama, yaitu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Yaitu bagian yang kedua, aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Dan ini adalah peta konsepnya ya. Ini kemarin kita membahas ini bidang energi, sekarang kita masuk bidang transportasi ya. Di sini di peta konsepnya jelas tergambarkan di bidang transportasi. Di sana ada mobil listrik, bus surya, dan kendaraan hidrogen. Mari langsung saja kita lihat materinya ya. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan pada bidang transportasi sebagai upaya menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Dan ini adalah beberapa contoh kendaraan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu kendaraan hidrogen atau hidrogen vehicle ya. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik ya. Memang hidrogen itu merupakan gas yang sangat ringan dan mudah terbakar ya. Banyak perusahaan luar negeri yang telah mengembangkan kendaraan ini dan diharapkan dapat berkembang pesat pada tahun-tahun mendatang. Mobil berbahan bakar hidrogen telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Kendaraan yang diproduksi ini mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Nah, ini contoh mobil dengan bahan bakar hidrogen. Selain mobil berbahan bakar hidrogen, beberapa negara telah mengembangkan sepeda hidrogen ya, ini sepeda motor hidrogen juga dan skuter hidrogen. Saat ini beberapa perusahaan pesawat terbang juga mengembangkan pesawat terbang berbahan bakar hidrogen. Nah, karena memang hidrogen itu di alam bebas tersedia sangat banyak. Bahkan molekul air itu juga terdiri dari hidrogen ya, karena H2O. Padahal air dijumpai di mana-mana.
Kemudian yang kedua yaitu mobil surya atau solar car ya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari ya, dari kata surya. Surya itu matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya ya, ini ya, bus surya. Bus ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bus. Nah, di atas bus ada solar cell ya, atau ini mobil itu untuk menangkap cahaya matahari ya. Bus surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari atau bisa juga dari sumber yang lain. Nah, ini contoh bis yang ini ngecas ya, ngecas energi dari solar cell atau cahaya matahari. Pengembangan bus surya ini sejalan dengan perkembangan teknologi panel surya atau photovoltaic cell ya. Pada bus surya ini terdapat panel surya yang terpasang pada atap bus seperti tadi ya gambarnya. Oh, ini juga ada nih di atap bus. Panel surya ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bus ya. Pengenalan bus ini sebagai alat transportasi umum bertujuan untuk mengembangkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Negara yang pertama kali menerapkan bus surya ini yaitu Australia, tepatnya di kota Adelaide ya. Bus ini dikenal dengan nama Tindo Solar Battery Charge Bus. Tindo, nama Latin di daerah Australia ini adalah matahari ya, dan beroperasi semenjak tahun 2007. Bus ini 100% menggunakan energi matahari, dilengkapi dengan pendingin ruangan dan mampu mengangkut 40 orang. Bus ini tidak memiliki panel surya pada atapnya, tetapi bus ini mendapatkan energi listrik dari stasiun bus pusat di Adelaide ya. Ini sedang ngecas ya. Negara Cina juga telah mengembangkan bus surya ini. Bus surya ini diterapkan di kota Qihar ya, dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2012. Bus ini mendapatkan energi dari baterai lithium ion ya, atau ion yang dapat diisi ulang menggunakan panel surya yang ada pada atap bus. Bus ini mampu mengangkut sebanyak 100 orang ya, keren sekali karena memang ukurannya besar. Yang ketiga yaitu mobil listrik atau electric car ya. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpan energi yang lain. Motor listrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat, tetapi suaranya halus. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris, Thomas Parker ya. Mobil listrik ini baru berkembang pesat pada tahun 2008. Semenjak ditemukannya teknologi pengaturan tenaga baterai dan mahalnya bahan bakar fosil ya. Keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini antara lain mengurangi polusi jelas. Kan bahan bakarnya listrik, nggak ada CO2 yang keluar dari knalpot. Karena mobil ini tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Seandainya di Indonesia sudah ada, saya sangat tertarik sekali untuk memilikinya ya. Penggunaan teknologi mobil listrik secara massal masih mengalami beberapa hambatan, antara lain masih tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, dan kekhawatiran pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Nah, ini ya contoh mobil listrik di negara ini ya, negara yang sudah menguji cobakan. Di beberapa itu ada di
ada stasiun untuk mengisi ngecas dari mobil yang berbahan bakar listrik ini ya. Dan ini adalah mobil listrik pertama yang dibuat oleh Thomas Parker pada tahun 1884. Sudah bagus ya, kayak pedati. Ternyata materi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi sudah selesai ya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi siswa kelas 9 SMP dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.